kabar Anda semua? Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung ini menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para subscriber maupun dari para penggemar Bung Rocky Gerung nih. Bung Rocky, kelihatannya perbincangan Anda dengan Ustadz Abdul Somad kemarin banyak sekali menyita perhatian publik. Dan tapi pertanyaan yang mereka ini ada yang tanya ini sebentar, namanya Alfifa ini di Bekasi. Dia bertanya, kapan dong giliran Bung Rocky Gerung tanya-tanya ke Ustadz Abdul Somad? Itu pertanyaan yang pertama. Iya, sebetulnya format kemarin itu kita saling bertanya. Tapi mungkin yang lebih banyak problem Ustadz Somad sehingga dia yang bertanya ke saya. Berlebih-lebihan. Tapi nggak apa-apa juga. Ustadz Somad juga enak-enak aja kan. Ya, saya sebetulnya hanya ingin menghibur publik karena kan udah lama tuh orang minta dan akhirnya kita atur dengan Ustadz Somad, timnya hubungi saya bilang oke. Tapi kita tidak ngomong tentang soal-soal bukan yang sensitif, yang diinginkan orang itu. Orang kan menginginkan bicara agama tuh. Nah, Ustadz Somad kan figur publik, bukan cuma agama yang dia pahami. Jadi saya berupaya untuk membawa pembicaraan itu pada soal yang bisa diterima oleh semua orang. Diterima artinya tidak eksklusif soal agama tuh. Tentu Ustadz Somad punya keahlian yang luar biasa dalam soal teologi itu. Tapi kita juga masih singgung kan beberapa soal kematian. Jadi tema-tema yang berhubungan dengan teologi dan filosofi secara umum. Ya mungkin nanti satu waktu kita gantian. Jadi saya yang bertanya pada Ustadz Somad itu. Ya, ini menarik ini. Ya. Melalui FNN. Ya. Pertanyaan berikutnya nih, tapi masih yang sama. Afifah juga menanyakan, apa sih sebenarnya yang Bung Rocky Gerung kagumi dari Ustadz Somad itu? Ya konsistensi dia di dalam mengucapkan apa yang dia yakini sebagai jalan pikiran dia, kan itu kan? Jadi saya selalu mau berbeda apapun, tapi saya hormati orang yang konsisten. Justru sebaliknya, mereka yang punya banyak ide, tapi nggak konsisten di dalam idenya sendiri. Sehingga ngutip ide sana, ngutip ide sini, dicampur-campur, karena hanya ingin berupaya berselancar aman. Nah, Ustadz Somad berani untuk mengambil risiko dengan mempertahankan jalan pikirannya. Ya, apalagi posisi politiknya dalam pemilu kemarin. Jadi bagi saya, ya justru itu yang kita perlukan. Orang yang dengan gigih berupaya untuk menghasilkan pikiran alternatif, itu adalah teman bercakap-cakap atau lawan berdebat yang sesungguhnya. Ya. Bukan yang setelah diserang di sini, dia mengalah, tapi nanti cari cara untuk membujuk di belakang. Itu nggak begitu. Istana kan begitu kan. Kalau berdebat di publik, bujuk di belakang tuh. Tapi secara formal pernah bertemu belum sama Ustadz Abdul Somad ini? Belum pernah, saya belum pernah bertemu. Ini pertama kali. Jadi merasa dekat karena pemikiran-pemikiran saja dia, Bung Rocky ya? Iya, karena pemikirannya. Dan karena itu saya anggap kemarin dalam politik Pilpres kemarin, saya sebutkan UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz Akal Sehat. Saya memang kasih label itu. Ya. Okay. Dan rupanya Ustadz tertarik dengan nama barunya. Okay. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ridho. Muhammad Ridho ini sebentar, di mana dia di Sumatera Utara. Dia menanyakan, apakah orang seperti Bung Rocky Gerung ini akan selamanya menjadi oposisi gitu? Apakah suatu saat kalau rezim berganti? Wah, pertanyaannya ini berat nih. Kalau rezim berganti, apakah bersedia jika diminta masuk ke dalam pemerintahan? Bersedia kalau ada yang beroposisi pada saya. Kan oposisi dan berkuasa itu cuma lokasi yang berseberangan aja kan. Kalau Anda berkuasa dan tidak ada yang beroposisi, itu berbahaya. Karena itu kalau saya berkuasa misalnya, mestinya ada yang beroposisi itu. Demikian sebaliknya, kalau saya tidak berkuasa, maka saya beroposisi. Nah, partai-partai hari ini tidak ada yang beroposisi. Karena itu saya ambil alih, walaupun oposisinya literer doang, narasi itu bukan oposisi. Karena punya konstituen saya pohon sama buah-buahan. Oke, nah ini masih ada pertanyaan lanjutan dia. Kalau bersedia, kira-kira jabatan apa yang cocok untuk Bung Rocky Gerung? Ya saya akan bikin
Kalau saya bersedia, saya pasti ingin jadi presiden tuh. Saya akan bukan itu. Kalau misalnya, oke ini Pak Rocky masuk, oke saya bilang saya mau memimpin departemen oposisi itu. Ada tuh departemen oposisi. Mesti ada menteri oposisi itu. Karena bisa jadi juga nanti presiden berikut nggak mau juga ada oposisi kan. Karena udah dianggap kultur Indonesia itu bukan oposisi. Seperti Pak Jokowi katakan demokrasi Pancasila, demokrasi yang tidak ada oposisi, demokrasi gotong royong. Wah itu artinya bukan demokrasi dan bahkan gotong royong itu memerlukan oposisi. Jadi oposisi gotong royong itu. Yeah. Kita bikin aja kementerian oposisi. Yeah. Ini pertanyaan berikutnya nih dari Rida Amelia. Rida Amelia ini di Surabaya. Dia bertanya. Bertanya dari tadi perempuan semua ya, Pak? Iya, atau nanti saya pilih enggak. Tadi kan Muhammad Ridho. Muhammad Ridho tadi laki-laki. Jangan terlalu GR lah. Jangan harus sengaja editnya. Oke, ya Surabaya. Ridho tadi lelaki menurut saya ya Ridho ya. Nah, ya bisa aja namanya dia ganti. Oh iya, oke. Pertanyaan dia ini cukup menarik. Okay. Saya senang dengan sikap kritis Prof Rocky, dia nyebutnya gitu Prof Rocky. Tapi apakah Prof Rocky tidak pernah takut atau diteror dengan berbagai pernyataan-pernyataannya itu? Diteror pasti sering. Dari zaman pemilu kemarin kan WA saya diteror pagi-pagi segala macam, Twitter saya dirampok segala macam. Tetapi saya selalu punya poin, orang yang ingin menteror itu dia mesti hitung berkali-kali. Sebab apa gunanya dia mau teror apa itu? Lain kalau saya punya partai politik, ya ada gunanya teror. Dan teror saya kan nggak ada gunanya. Jadi saya anggap bahwa itu ancaman yang biasa doang itu. Saya nggak percaya bahwa ada tokoh yang kemudian kirim orang untuk menganiaya segala macam. Buat apa? Itu nggak ada poin juga, nggak dapat apa-apa. Yang justru saya merasa khawatir kalau saya dapat kiriman. Kalau teror fisik segala nggak soal. Tapi kalau dapat kiriman ini dalam sebulan ini misalnya, saya dapat banyak kiriman. Saya nggak tahu apa isinya tuh, paket lah ini. Tapi saya nggak kenal. Dan itu bukan karena saya takut. Saya justru tidak takut kiriman itu. Tapi orang yang menerima nanti itu berbahaya tuh. Kalau bukan saya yang terima segala macam. Saya cuma dapat laporan nih, Pak ada ini, ada macam-macam. Mungkin dihitung-hitung kali 2 kontainer kirimannya saya dapat selama 3-4 bulan terakhir. Dan itu saya langsung kirim balik. Saya bilang sama asisten saya, itu langsung dikirim balik. Bahkan ada yang dari keluarga saya tolak, ternyata keluarga. Tapi saya bilang bisa aja menipu kan. Jadi sekaligus saya mau umumkan di sini supaya teman-teman jangan kirim sesuatu ke alamat saya tuh dalam bentuk surat, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk apapun yang saya nggak tahu isinya dan saya nggak pernah buka. Saya langsung suruh asisten saya kirim balik ke alamat. Bukan saya menolak, tapi saya mesti berhati-hati. Sebab sekali saya terima, saya mesti buka semua tuh kan. Ya. Ada juga pasti yang, kok saya kan baik-baik, iya, tapi saya terima kasih niat baiknya, tetapi saya tidak menerima kiriman apapun karena terlalu banyak itu. Dan itu membuat rumit manajemen hidup saya. Jadi sekali lagi banyak. Itu oke. Tapi itu terima kasih dapat. Ya. Menolak itu nggak kenal gender nih ya. Laki perempuan ada tolak semua ya. Saya nggak tahu. Kadang-kala ada yang menipu gendernya kan supaya dapat perhatian. Jadi demi itu saya tolak. Jadi keluarga pun atau teman dekat pun saya nggak pernah lihat lagi siapa. Saya cuma pesan kalau ada titipan, ada barang kiriman langsung dikembalikan aja. Kecuali yang udah telepon duluan, tuh, jadi saya tahu siapa. Tuh. Ini buat keamanan, bukan keamanan saya, ini keamanan tetangga, keamanan lingkungan di sekitar saya. Termasuk juga apa namanya kan beredar terus bahwa saya seolah-olah ada akun Twitter baru, ada akun Facebook, segala macam. Saya nggak punya itu, jadi banyak orang yang masih merasa saya bikin sesuatu. Kalau ada akun baru, saya pasti umumkan melalui FNN channel. Ya. Karena orang ada juga yang fans clubnya Rocky gitu kan, namanya fans club ya berarti bukan Rocky ya, ada ya. Bukan saya tuh. Orang selalu anggap saya yang bina. Saya nggak pernah bina orang. Membina diri sendiri aja malas. Nggak pernah ya? Iya. Enggak lah. Oke. Nah ini cowok nih, supaya nggak diomongin buat cewek. Namanya Dimas Aditya nih dari Makassar nih.
Ini kelihatannya mewakili Indonesia Timur nih. Pak Rocky, orang kalau sistem politiknya seperti sekarang, wah ini serius ini. Orang Indonesia Timur seperti kita ini, wah artinya seperti Pak Riko dan saya, Pak Rocky dan saya, ini nggak pernah akan jadi presiden dong, karena suara pemilih itu terbesar itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sebenarnya ketika orang menguasai wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu relatif dia 60% sudah jadi presiden nih. Ini usulan bagaimana dengan sistem politik kita ini? Nah itu asumsi yang keliru itu, saudara siapa namanya Risi ya. Dimas ya. Saudara Dimas itu nggak begitu. Kita terhalang bukan karena distribusi geografi. Itu distribusi geografi nggak bisa dirubah itu. Kita terhalang karena threshold, itu masalahnya. Jadi kalau threshold dibuka, ya orang dengan sendirinya bisa cari alternatif. Indonesia Timur, Indonesia Tenggara, Indonesia Barat Daya. Kan soalnya partai-partai besar itu pasang threshold. Sehingga mereka yang potensial tidak bisa dimunculkan. Sehingga publik tidak punya pilihan tuh. Jadi baik orang Indonesia bagian Barat atau Jawa umumnya, kalau thresholdnya dibuka, ya orang Jawa bisa melihat siapa yang bermutu. Bisa juga bukan dari Jawa, calonnya dari luar daerah juga bisa kan. Jadi kita mau uji nanti, apakah demokrasi kita masih bisa disebut demokratis kalau pemilunya pakai threshold, pakai ambang batas. Ini seolah hanya partai yang punya dalam pemilu sebelumnya dapat 25% pemilih atau 20% anggota DPR yang boleh mencalonkan presiden. Padahal Undang-Undang Dasar bilang presiden terpilih itu disebut terpilih bila dipilih oleh 51% penduduk Indonesia atau 50+1, bukan karena diusulkan berdasarkan threshold. Jadi threshold itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu 50+1%, maka dia terpilih. Kan itu soalnya tuh. Jadi dari Indonesia Timur tentu orang-orang yang bermutu dari Makassar, dari Palopo, Gorontalo, Manado, Ambon, Papua harus juga bersama-sama menuntut agar supaya threshold itu dihilangkan, supaya potensi mereka dimungkinkan untuk bertanding dengan mereka yang ada di Jawa. Kan itu aja soalnya tuh. Oke. Jadi nggak perlu khawatir untuk orang Indonesia Timur. Nah ini saya pilih lagi nih. Ya, saya pilih lagi nih. Nah, namanya Jeffrey W. Jeffrey W. ini dari Manado. Ini bisa aja Wawor, hubungan atau apa ini kalau Manado ya. Cuman tapi disingkatnya Jeffrey W. gitu. Bisa juga Woku. Woku Balanga. Woku ikan. Wah, enak itu. Kalau Woku Balanga enak sekali. Asam-asam pedas. Oke, Jeffrey. Ya. Jadi dia tanya, saya bangga sebagai orang sama orang Manado ini dengan Pak Rocky. Bagaimana sih menularkan keberanian seperti Pak Rocky ini? Karena saya lihat bangsa Indonesia ini salah satunya kelemahannya adalah kurang keberanian. Bukan soal keberanian sebetulnya, tapi kejujuran untuk mengucapkan sesuatu. Jadi kalau dia dari hatinya jujur, itu dengan sendirinya keberanian timbul. Ya. Kalau di dalam hatinya terjadi semacam konfrontasi, ya mau diucapin nggak, itu dengan sendirinya menghambat keberaniannya tuh. Jadi keberanian itu cuman ujung atau ekor dari kejujuran itu. Jadi mulailah dengan jujur, menganalisa jujur, ucapkan kalimat dengan pilihan kata yang jujur, yang tidak bersayap. Kalau dia berbahaya, tetap diucapkan pakai fasilitas humor, satire, tapi tetap di situ ada kejujuran. Jadi kalau kita bikin satire kan kadang-kala satire itu dimaksudkan untuk mempertajam pikiran dengan fasilitas humor misalnya. Yeah. Bukan untuk menghilangkan isi pikiran justru. Itu cuma teknik aja. Jadi sekali lagi keberanian itu adalah ekor dari kejujuran. Nah, ekor akan ikut kepala. Jadi kalau kepalanya udah jujur, ya keberanian itu pasti ngikut. Gitu kira-kira rumusnya. Baru. Oke, nanti masih banyak nih. Tapi saya kira kita akhiri 5 penanya saja dulu hari ini. Dan saya cuma mengingatkan lagi Bung Rocky tadi, dari 5 penanya tadi 3 cowok. Jangan terlalu GR gitu, bahwa semua penanyanya cewek. Nanti berikutnya 1 aja cowok ya. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Oke, Arsu. Bye.